Oke, halo sahabat Teras Mitra, apa kabarnya? Jumpa lagi di TM Share volume ke-97 di hari Kamis ini bersama saya Mutia Avianti dari Teras Mitra yang akan memandu diskusi kita pada sore maghrib ya, pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, mungkin saya mau kasih informasi ke sahabat Teras Mitra. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Nanti akan ada hadiah menarik nih untuk satu penanya terbaik. Nah, kita sekarang tinggal nunggu narasumber kita hari ini nih. Nah, untuk narasumber hari ini ada dari Sahabat Kepik. Mungkin teman-teman yang belum pernah dengar apa itu Sahabat Kepik, stay tune terus, nanti jadi tahu apa itu Sahabat Kepik. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, halo Mas. Halo, halo, Sip. Suara saya terdengar ya Mas ya? terdengar. Terdengar. Oke, ya. Selamat sore teman-teman semua. Sekarang udah datang nih hadir bersama kita narasumber hari ini Mas Dede Rahmat, koordinator Sahabat Kepik ya Mas ya. Nah, sebelum kita tanya jawab atau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya akan persilahkan Mas Dede dulu nih untuk memperkenalkan diri. Silakan Mas. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore ya, selamat sore Sore. semuanya. Ya, saya Dede Rahmat, bisa dipanggil Dede biasanya. Kebetulan memang saya dijadikan oleh teman-teman untuk koordinator untuk Sahabat Topik. Kita berkegiatan di sekitar Bogor sebenarnya, base-nya di Bogor, kegiatannya sih memang banyaknya di Jabodetabek. Kalau untuk pekerjaan saya sendiri sekarang saya di konsultan lingkungan ya, Wah, untuk penyusun dokumen lingkungan gitu. Mungkin itu oke. Mbak. Oke, kalau apa berarti itu kegiatan kesibukan Mas Dede sekarang lagi jadi konsultan untuk lingkungan ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke tanya jawab nih Mas. Tadi saya di awal udah opening tentang Sahabat Kepik, tapi masih bertanya apa sih mungkin Sahabat Kepik? Mungkin teman-teman yang nonton di sini belum tahu apa itu Sahabat Kepik. Mas Dede boleh ceritain apa itu? Sebelumnya ini suara saya terdengar jelas atau gimana Mbak? Kecil? Terdengar cuma agak sedikit kecil, Mas. Oh, oke. Saya pegang Ya, berarti nih. nah iya, Cek cek. dipegang. Nah, oke sip, Terdengar? mantap. Oke. Dan Ya, jadi Sahabat Kepik ini adalah komunitas sebenarnya Mbak. Jadi komunitas yang dibentuk 2014 dari sebenarnya teman-teman yang sebelumnya menjadi relawan Detara Foundation sebenarnya. Jadi kita ada NGO Detara Foundation, mungkin kalau Teras Mitra udah pada kenal lah ya, ada Mbak Bu Latifah ya. ya. Nah, dari seringnya kegiatan di Detara Foundation, jadi ada banyak relawan-relawan, kita membentuklah sebuah komunitas begitu. Jadi wadah sendiri untuk kakak-kakak relawannya begitu. Yang kemudian kita seringkali berkegiatan sendiri ataupun juga membantu Detara Foundation jadinya begitu. Jadi banyak kan sih memang kegiatan-kegiatan Detara kemudian membutuhkan relawan tambahan, biasanya kita juga bantu begitu. Sahabat Nah, Kepik sih lebih memang kepada pendidikan lingkungan lah ya banyak. oke. Nah, untuk namanya sendiri Mas, Sahabat Kepik nih, ada filosofi di balik nama itu nggak sih Mas? Kenapa namanya Sahabat Kepik gitu? Soalnya jauh Ya, banget nih dari Detara kan, Detara Foundation, terus Sahabat Kepik, agak lumayan jauh gitu. Jadi apakah ada alasan tersendiri untuk namanya? alasannya enggak ini sih. Sebenarnya kan Detara Foundationnya sendiri sebenarnya lambangnya kepik, Mbak. Ah Kalau Mbak ya, ini ya, oke. ya. Jadi
karena kita berasal dari para relawan begitu, kita namakan sahabat Kepik gitu ya. Nah, Sahabat sendiri ya artinya ya kita selalu menemani lah begitu, yang dimana ya Kepik, kalau mungkin teman-teman pernah dengar terkait filosofinya Detara Foundation sendiri, Kepik itu salah satu bioindikator di lingkungan sebenarnya. Ketika lingkungan masih bagus, ya kepiknya akan banyak dan beraneka macam begitu. Sahabat kepik sendiri begitu, jadi kita karena bentukan dari relawan tadi, ya kita lebih banyak ya jadi sahabat pendampingnya begitu, kurang lebih oke. begitu. Iya. Nah, Mas Dede sendiri bergabung dengan Sahabat Kepik itu dari awal atau gimana, Mas? Dan apa nih Ya, alasan Mas Dede gabung sama Sahabat Kepik? saya sih dari awal kita yang jadi founder, Ah, bukan wah founder luar sih, biasa. lebih ke tepatnya dia pembentuk sahabat kepik tadi Inisiator gitu, lah ya. inisiator lah. Ya ada banyak, ketika itu kita melakukan pertemuan relawan, tercetus ide bahwa kita juga perlu buat sebuah gerakan sendiri gitu ya, untuk wadah teman-teman, terutama sih sebenarnya awal-awalnya kita lebih ke sharing knowledge ya terkait dengan lingkungan begitu. Ya saya tertarik karena ya awal fashion saya apa ya namanya tertarik dengan lingkungan begitu, kelestarian lingkungan ya dari situ begitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kegiatan Sahabat Kepik sendiri ini apa aja sih, Mas? Tadi kan di awal dikasih tahu kalau kegiatannya itu lebih ke lingkungan. Nah, kegiatannya itu apa aja, Mas? Eh, dari sahabat kepik sendiri sebenarnya di awal pembentukannya kita ada beberapa divisi lah ya gitu ya. Ada divisi bagian administrasi, kemudian ada kegiatan begitu ya, kemudian ada juga bantuan sosial, Mm-mm. kemudian juga ada kewirausahaan lingkungan, dan ada sharing gitu. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk kepik mandirinya sendiri, sebenarnya kita pernah melakukan pelatihan wirausaha untuk lingkungan lah ya, kayak pembuatan boneka dari kain perca begitu, itu kita pernah lakukan. Kemudian ada sharing knowledge tadi, yang karena eh, awalnya memang kita apa namanya dasarnya adalah sharing knowledge-nya tadi, karena dari berbagai bidang ilmu Mbak kebetulan ya, sahabat kepik ini. Jadi ada yang dari kehutanan, perikanan begitu, ada yang dari sosial ekonomi, sehingga kita share gitulah itu begitu. Kita kemudian kegiatan-kegiatan lain juga kita bantu di jadi barengan nih dari Detara Foundation, misalkan ada kegiatan terkait dengan hari air gitu ya. Ya. Kemudian eh, karena punya desa binaan, apa sekolah binaan biasanya Detara Foundation begitu. Kemudian sahabat kepik ikut kita berkampanye terkait dengan hari air sedunia begitu. Jadi kita ikut ke jalan, kita membuat pameran begitu. Ya itu sih Mbak banyaknya. Kalau sekarang lagi masa pandemi memang kita agak vakum nih, Nah, karena juga kakak-kakaknya yang di sahabat kepik ini punya kesibukan sendiri, dan kebetulan Mbak, maksudnya kakak-kakak yang di sahabat kepik ini sibuk di fokus masing-masing itu juga di bidang lingkungan begitu. iya. Heeh. Karena memang dari latar belakang lingkungan yang berbeda ya, Mas ya. Jadi kesibukannya juga macam-macam gitu. Walaupun di masa pandemi ya, Mas ya. Betul Mbak. Nah, Dan tadi memang untuk ya gimana? nggak lanjut lagi Mbak. Oke. Nah, tadi untuk sharing knowledge-nya, Mas, apakah itu di antara teman-teman volunteer saja atau apa keluar gitu? Maksudnya ya ke publik, nggak hanya sesama volunteer aja. Kebetulan waktu itu memang kita baru buka untuk volunteer ya, karena kan gini ya, kita sebagai wadah untuk pendidikan lingkungan begitu ya, dalam rangka memperkaya masing-masing, kita perlu share dulu gitu dari kakak-kakaknya, sehingga ketika pada saat nanti kita dulu pernah punya adik apa kepik junior begitu ya. Nah ini kepik No. junior ini yang kita bina begitu. Jadi dari kakak-kakaknya yang tadi apa pengayaan ilmu kemudian kita salurkan begitu. Untuk sementara sih begitu. Tapi rencana ke depan kita mau buka share buat juga buat
teman-teman yang lain lah, insya Allah. Wah, luar biasa. Oke deh. Nah, kalau untuk volunteernya sendiri, Mas, siapa saja sih yang bisa bergabung dengan sahabat kepik? Terus ada syaratnya atau enggak? Eh, Siapa saja boleh bergabung. Azan dulu, boleh Nih, berhenti dulu atau gimana? break azan sebentar ya, Mas ya. Gitu. Tunggu dulu ya teman-teman ya. Mungkin sambil dipikirin jawabannya, Mas. Oke. Udah selesai, Mbak. Oke. Ngomong-ngomong, Ya. Mbak lagi di mana nih, Mbak Mutia ini? Saya di rumah, Mas, di Depok. Oh, Depok. Kita masih di Ah, Jabodetabek berarti. iya, betul. Oke. Kita lanjut ya, Mas. Oh, sebelum Oke, lanjut lanjut. mungkin ini dulu apa bagi teman-teman yang penasaran atau mau tanya-tanya silakan monggo di kolom chat bisa langsung diketik pertanyaannya nanti saya sampaikan ke Mas Dede. Oke. Tadi pertanyaannya saya ulang ya, Mas ya. Kalau Boleh. untuk sahabat kepik itu siapa aja yang bisa bergabung dan apakah ada syaratnya gitu? Kalau siapa saja sebenarnya boleh, siapa aja Mbak yang ikut gabung. Yang penting dia punya visi buat lingkungan begitu, maksudnya Oh, ya. mau menjaga lingkungan, karena sebenarnya ya hal kecil, kepedulian kita terhadap lingkungan itu yang kita hargai begitu. Betul. Siapapun Dan bisa. siapa aja bisa. Mahasiswa gitu berarti Betul. bisa ya. Yang penting happy juga sih, Mbak. Oke. Nah, itu. Betul. Oke. Terus nah, selama berkegiatan itu berarti sahabat kepik dari 2014 ya, Mas ya. Selama itu ada pengalaman apa ya yang nggak bisa Mas Dede lupain gitu selama bersama sahabat kepik, ada pengalaman unik atau gimana gitu? Iya, banyak Mbak yang nggak bisa, ya terutama saya ya, bagi saya pribadi banyak begitu. Dari mulai memang kebersamaan kita sebelumnya itu dulu ada namanya Kemah Hijau, itu programnya sebenarnya programnya Kementerian Lingkungan Hidup,
kemudian meng-hire Detara dan Detara mengumpulkan para relawannya, itu bagi saya momen yang nggak bisa dilupain juga, yang pertama. Kemudian ada yang kedua yang saya masih ingat juga, kita kampanye lingkungan itu begini Mbak, sebuah kebahagiaan ya ketika kita ngajarin anak-anak SD begitu ya, atau ya sekolah-sekolah gitu, Mm-mm. hal kecil ketika mereka bisa tidak membuang sampah sembarangan ya, maksudnya itu udah kebahagiaan buat kita gitu Mbak, buat yang ngasih penyuluhan waktu itu. Ya, betul. Jadi kita pernah tuh penyuluhan, dan mereka merasa si anak kecil ini sampai ngingetin orang tua Mbak, maksudnya ketika ada orang tua yang buang sampah sembarangan gitu, wah itu luar biasa lah gitu buat kita, gitu sih. Iya. Apa jadi berasa efeknya Mas ya? Kita ngasih tahu, ngajarin, ngasih penyuluhan gitu. Terus ternyata mereka bisa menerapkan gitu. Apalagi untuk usia yang masih SD gitu ya. Betul. Itu luar Hmm, biasa Mbak. pasti menyenangkan sekali. Hmm. Mm-mm. Nah, apa? Tapi kalau berarti di masa pandemi ini sahabat kepik sama sekali vakum ya Mas ya, belum ada kegiatan ya? Untuk kegiatan itu si vakum, kita sekarang sih lagi mau ada rencana buat penyusunan tadi, diskusi-diskusi gitu Mbak, buat di online lah. Mm-mm, iya, semoga bisa lanjut Mas. Apalagi kan di masa pandemi seperti ini mungkin banyak yang lagi berkegiatan via online, mungkin bisa sekalian dimanfaatkan juga nih yang online-online ya. Karena semuanya Betul. ya mau gimana ya, kita nggak bisa interaksi secara langsung, jadinya semuanya serba online gitu. Mm-mm. Dan Nah mungkin ini kita ada yang juga lagi komen bantu-bantu juga. sih, bantu-bantu Hmm, di bantu-bantu di Detara. FSGP ya. Oh, Di FSGP ya ada program yang MBM online itulah ya. Kita pakainya sih namanya rumah belajar sih. rumah belajar, iya ya. Oke. Eh, ya, ada komentar, semoga sahabat kepik kembali aktif berkegiatan. Amin. Iya. Nah, tadi diceritain juga Mas Dede kalau ada berarti kan penyuluhan atau sosialisasi tentang lingkungan itu ke semua usia Mas, nggak hanya SD kan? Ya, untuk ke semua usia sih. Ya, Itu tapi ada memang perbedaan. Ada perbedaannya nggak Mas untuk anak sekolah, atau anak sekolah pun kan berbeda-beda nih, ada ya tingkatannya, pasti berbeda juga kan caranya, dan kira-kira apa sih yang membedakan gitu Mas? eh technically sebenarnya sama aja Mbak ya, maksudnya mau ke yang bagaimana, cuman mungkin materinya saja yang dibedakan begitu. Seperti contohnya mungkin ya, materinya biasanya kita bawanya 3R begitu, kemudian ada pemanasan global, kemudian kita juga ada pengenalan keanekaragaman hayati begitu. Cuman yang membedakan hanya pada level materi saja sebenarnya ketika di sekolah-sekolah ya, ada SD, SMP, SMA begitu. Kemudian kalau di masyarakat sih memang kita belum eh, nyampe nyentuh ke masyarakat sejauh ini gitu Mbak ya. Baru maksudnya ke masyarakat itu hanya bantuan aja, bantuan-bantuan sosial. Kalau untuk masalah penyuluhan kita sih masih belum memang ke yang berjalan sekarang itu SD, SMP, SMA. Dan Hmm. materinya ya itu yang kita bedakan. Dan kita juga sempat sebenarnya mau membuat sebuah modul Mbak, modul untuk bagaimana lingkungan itu kan berbeda ya. Bagaimana kita melihat lingkungan yang baik di daerah perkotaan, di daerah pedesaan, daerah pesisir atau pegunungan itu akan berbeda begitu Iya. dari cara pandang lokasi begitu sih. Oke, oke, mantap. Nah, tadi kalau misalnya untuk anak sekolah tuh kan pasti mereka juga menangkapnya berbeda-beda nih Mas, ada yang langsung bisa nerima, ada yang ini apa namanya, mungkin kayak apa sih kayak gitu ya kan pasti. Nah itu kira-kira untuk dari semua tingkatan itu yang paling mudah untuk menyerap ilmu gitu yang mana Mas? Yang paling mudah justru yang kecil sebenarnya Mbak. Kalau kita bawanya fun ya, yang kecil dibandingkan yang SMA, biasanya yang agak lebih tinggi mereka sudah punya pemikiran yang lain begitu. Sehingga Iya. terdistorsi yang lain, sehingga agak susah ketika kita mau kasih masukan begitu. Lebih gampang SD sih Mbak.
Iya, iya. Dan apa pendidikan, pokoknya pendidikan apapun lah pendidikan lingkungan termasuk ya kalau untuk anak-anak SD tuh mereka entah kenapa lebih gampang menyerap dan bagus gitu ya berarti diajarin dari kecil mereka udah paham gitu dari kecil nanti semoga masih ingat sampai gede dan diterapkan terus gitu itu luar biasa sih. Ya itu eh ya banyak dari katakanlah alumni ya, maksudnya anak-anak waktu kita dulu dari mulai 2014 sekarang udah sekitar 6 tahunan ya, udah pada gede mereka masih ingat dan ternyata ada konsennya juga di lingkungan begitu Mbak. Bentar mas. Ya jadi Nah itu kan tadi fokus yang food kayaknya diajarin nih Mbak bapaknya. pas di depan mas. Oke, nah itu kan tadi yang diajarin gitu. Mereka ketemu lagi pas sudah besar ternyata masih ingat. Tapi ada nggak nih mas yang dulunya diajarin terus sekarang jadi volunteer gitu? Ada kita dulu pernah ada jadi di Tangerang kita pernah dan kemudian jadi volunteer dan masuk di Detara di Sahabat Kepik ya. Waktu itu kita ada kegiatan Detara untuk pendampingan di kampanye lingkungan di daerah Tangerang, kita ikut bantu, kita penyuluhan, masih kontak-kontakan, akhirnya ikut juga jadi Sahabat Kepik begitu. Wah luar biasa. Berarti memang dia nempel sekali gitu ya, sangat tertarik dengan lingkungan gitu sampai mau jadi volunteer akhirnya gitu. Mungkin sebelumnya dia penasaran juga ya ngeliat kakak-kakak ini ngasih penyuluhan terus jadi lama-lama jadi tertarik juga gitu ikut pengen ikut ngasih materi juga jadinya ya luar biasa sekali. Ya, mungkin begitu sih ya. Saya ini aja Karena ya. memang sebenarnya harusnya harusnya memang lingkungan itu menarik sih sebenarnya ya. Harusnya lingkungan itu jadi sebuah gaya hidup lah begitu. Ya, betul karena ya itu kan sehari-hari kita gitu ya Mas ya. Dan harusnya jadi lebih menarik dibanding yang lain gitu. Iya. Nah, ini kita mulai ngobrol-ngobrol tentang lingkungan nih, Mas. Menurut Mas Dede nih, gimana sih cara kita membuat lingkungan itu berkelanjutan gitu? Eh sebenarnya itu harusnya di awal dimulai dari kita dan dimulai dari hal kecil ya sebenarnya ya. Dari mulai sebenarnya cari cara pandang kita dulu yang berubah terkait dengan lingkungan. Kalau banyak slogan-slogan yang bilang kekayaan atau kelestarian lingkungan itu bukan warisan dari nenek moyang gitu. Tapi sebenarnya titipan anak cucu kita begitu. Sehingga kita paham dari mindset itu dengan sendirinya sebenarnya kita timbul kesadaran begitu. Itu sih yang pertama, kesadaran diri dulu sih sebenarnya yang paling penting ya. Kemudian melakukan hal-hal kecil. Ya contohnya sebenarnya dengan sering membawa botol minum pribadi begitu ya untuk mengganti pembelian air minum dalam kemasan, air mineral dalam kemasan begitu. Kemudian membiasakan ya paling tidak itu ketika kita nyampah nih kita jangan sampai buang di mana aja begitu. Kita simpan dulu, kita pegang dan ditempatkan di tempat yang benar begitu. Ya, setuju. Itu sih Mbak. Itu hal kecil aja sih. Iya. Jadi mulai dari hal-hal kecil. Pokoknya semua itu dimulai dari hal kecil dan dari diri kita sendiri ya, Mas ya berarti. Ya walaupun banyak peraturan ya kalau misalkan secara global kemudian kita belajar lingkungan yang lebih global, lebih masif itu juga sebenarnya terkait dengan kesadaran kembalinya begitu. Jadi memang penting dari mulai kesadaran, ada pengetahuan ya baru diimplementasikan. Iya, luar Ada biasa. yang tanya nih. Oke nih, ada yang tanya dari Kak Mei. Gimana cara sahabat Kepik bisa menyiapkan materi-materi menarik untuk anak-anak sekolah yang berbeda-beda daerah? Nah, ya, gimana ini Mas? Kan di Ya, masing-masing daerah tuh pasti berbeda gitu ya, lingkungannya berbeda, terus mungkin dari bahasanya mungkin atau gimana? eh
Apa tadi yang saya sebutkan ya Mbak sebelumnya, sebelumnya kita juga sebenarnya mempersiapkan modul sebenarnya untuk pembelajaran di berbagai daerah gitu, di beda-beda daerah bahkan. Dasarnya apa? Maksudnya bagaimana cara kita menyapanya, dan kita itu udah dari teman-teman yang latar belakangnya beda-beda begitu tadi. Mm-mm. Karena memang kebanyakan karena kita di Bogor ya, dan jujur maksudnya kebanyakan teman-teman sahabat Kepik ini dari universitas yang di Bogor ya, di IPB gitu, mereka konsen di pertanian, kemudian dari berbagai daerah, dan tadi latar belakang ada yang kehutanan, kelautan, sehingga ketika kita diskusi mau ke daerah mana nih, misalkan ke daerah kota Tangerang, kan Tangerang itu notabene apa ya namanya, bukan kota metropolitan yang di tengah-tengah apa kota yang maju, tapi juga Ya. punya, mereka punya, masih ada yang punya laut begitu. Nah ini bagaimana kita menjaga itu, jadi kita Mm. diskusinya di situ sih. Jadi sebelum kita turun ke lapangan biasanya kita ada FGD lah begitu, Mm-mm. pembagian SD SMP-nya siapa, kemudian materinya seperti apa begitu. Oke. Berarti memang masing-masing teman-teman volunteer ini punya tugasnya gitu ya, Mas. Siapa yang pegang untuk anak SD gitu, materinya dia yang nyiapin atau nyiapin barang gitu ya. Memang punya masing-masing ini Ya pegangan gitu. metodenya kurang lebih begitu ya. Oke. Yang Ya, mukanya semoga lebih imut biasanya di SD begitu, gitu. malah Menyesuaikan agak-agak ya. begitu Mbak. Yang masih suka apa main sama anak-anak gitu mungkin ya. Jadi biar menyesuaikan juga. Yang masih baby Oke. face begitu ya gitu, misalkan atau kebapaan dan keibuan biasanya disimpan kita di SD begitu. Oh, oke oke oke. Ya, semoga menjawab ya Kak Mei jawabannya. Oke. Nah, kalau menurut Mas Dede sendiri nih, anak muda itu penting nggak sih untuk lingkungan kita? Ya penting, karena kalau bukan kita siapa lagi begitu. Iya betul. Terutama anak muda ya. Ya saya juga masih masih muda sih sebenarnya. Siap, saya juga. Ya kalau bukan kita siapa lagi begitu. Kalau bukan dari sekarang ya kapan lagi? Iya betul, karena kita adalah penerus gitu ya. Ya tadi bukan warisan ya Mbak ya untuk lingkungan ini, justru titipan begitu. Nah, semuanya hanyalah titipan. Ya, titipan anak cuculah terutama begitu. Mm-mm. Iya. Nah, Mas, saya agak sedikit penasaran nih. Mungkin ini tuh sebenarnya kayak pertanyaan saya selama ini gitu. Kalau misalnya kita suatu hari gitu di suatu lingkungan kan, kalau kita memposisikan diri kita adalah orang yang mencintai lingkungan gitu. Terus tapi suatu saat kita ngelihat ibu-ibu buang sampah sembarangan gitu di angkutan umum nih misalnya, buang sampah sembarangan tuh gitu. Terus eh, saya termasuk dan mungkin banyak juga yang sama nggak berani negur nih Mas, kira-kira gimana ya caranya untuk negur gitu, karena kan apalagi kita berhadapannya dengan ibu-ibu gitu dan apa mau negur, bu jangan buang sampah sembarangan kayak gitu, itu tuh agak sulit gitu Mas. Mungkin Mas Dede punya tips gimana caranya ngomong dengan baik gitu ke apa ke ibu-ibu atau ke siapa aja gitu yang buang sampah sembarangan dan kita nggak berani negur gitu, karena kebanyakan gitu Mas, kita paham soal apa jangan buang sampah sembarangan, cuma untuk vokal apa ngomong langsung ke orang, ke kejadian langsung gitu tuh jarang gitu ada yang mau, yang berani gitu. Gimana Mas? Ya menegur itu kalau di kita biasanya tingkatannya udah lebih tinggi Mbak. Hmm. Jadi memang itu butuh apa mental kita sendiri ya yang pertama. Sebenarnya dari awal kita tadi, yang pertama ketika kita tahu ada orang yang membuang sampah, yang pertama ya kita yakin bahwa itu salah gitu. Maksudnya apa yang dilakukan orang itu salah gitu dalam diri kita ya. Ketika orang itu buang sampah, kita juga perlu lihat juga orangnya Mbak ya. Maksudnya ketika kita mau negur dan orangnya kira-kira bisa ditegur, kita tegur begitu. Sebenarnya begitu. Eh, jangan sampai kemudian kita tidak tahu orangnya kita tegur begitu. Ini akan jadi konflik begitu ya. Jadi nggak kurang baik juga. Contoh tadi dalam angkutan umum lah ya, angkot lah.
Kita Hmm. pernah Mbak begitu gitu. Jadi eh, kalau kita pernah ada beberapa orang begitu ya. Eh, Ketika ada yang buang sampah karena udah dapet ilmunya, udah tahu bahwa salah, langsung ditegur di tempat. Untungnya tidak terjadi konflik begitu. Sebenarnya nggak begitu tadi ya. Jadi stepnya itu kita pertama sadar dulu bahwa itu orang itu melakukan kesalahan. Kedua mungkin lihat dulu orangnya seperti apa ya. Maksudnya ini enak diajak ngobrol atau misalkan mukanya juga lagi Jutek memerah gitu. padam marah ya jutek ya, kita nggak bisa begitu gitu. Tapi kalau misalkan biasanya ya, saya itu kalau di depan misalkan anak SMA, SMP, SMA itu mau sebagaimanapun saya tegur begitu. Maksudnya ketika dia maupun marah atau apa ya saya tegur gitu. Tapi ketika orang tua begitu posisinya ya ibu-ibu tadi ya, entah dia lagi mumet di rumahnya bagaimana terus kita tegur begitu kan malah jadi konflik, nggak bagus juga begitu. Iya, Itu malah sih. jadi Dan kalau tambah memang kita bisa tegang. contohin, kalau kita bisa contohkan di depan orang itu sesuatu yang baik, misalkan kita yang ambil sampahnya, mungkin dia akan lebih malu begitu. Nah, Itu iya. sih. Mhm. Ya setuju sih sama yang itu. Eh, apa namanya, kalau ngelihat dia buang sampah gitu, mungkin kita diem-diem, ya nggak diem-diem sih, pengennya ngeliatin nih saya yang simpen nih sampahnya gitu. Jadi dia sadar diri juga, oh oh gitu toh kayak gitu. Nah, ya Jadi itu kalau tadi. misalnya dia buangnya keluar kan agak susah ya. Jadi kita yang nggak bisa gitu ngambil yang udah dibuang keluar gitu. Ya, Kecuali kalau misalnya dibuangnya di dalam angkutannya gitu, dia buang di bawah kursi, itu biasanya sering banget di bawah kursi. Mungkin teman-teman yang nonton nih, kalau misalnya ada kejadian seperti itu bisa diterapkan, jadi biar nggak bingung nih gitu, karena karena itu kalau sering sekali negur terjadi. tadi saya bilang kalau menegur itu udah levelnya paling tinggi lah Mbak. Mm-mm. Maksudnya ketika udah tingkat keberanian udah tinggi udah siap mental ya silahkan begitu. Karena kita sebenarnya baik juga kan. Mm-mm. Maksudnya kita berada posisi benar gitu. Cuman caranya aja yang itu. Iya, Mau langsung karena konflik ya kita siap konflik nggak masalah gitu. kalau udah siap mental untuk konflik ya mas ya. Nah itu. Mm. Karena emang nggak semua orang ya itu bisa nerima apa ya yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Mungkin dia belum terbiasa untuk buang sampah sembarangan gitu kan. Buang sampah pada Buang tempatnya sampah. gitu. Nah, Mm. Jadi ya memang apa ya, eh, untuk lingkungan ini emang pelan-pelan sih. Itu tadi yang apa yang Mas Dede sampaikan, kesadaran dulu nih kalau misalnya mungkin memang belum sadar gitu ya. Jadi ya pelan-pelan gitulah. Oke. ya karena nggak tahu ya, maksudnya tidak mungkin pendidikannya tidak lebih tinggi dari kita gitu. Bahkan kita pun yang sudah misalkan mungkin teman-teman yang sudah kuliah gitu ya, atau mungkin SMA dengan SMP berbeda level ataupun tingkat pengetahuan kita lebih banyak atau tidak, kita pun sering lupa kan begitu. Jadi kita tidak bisa langsung bilang begitu sebenarnya. Jadi memang kesadaran itu untuk semua orang. Iya betul. Ya kadang kalau kerja dengan orang pemerintahan dinas pun sekalipun ya, dinas lingkungan misalkan, Iya. di pemerintahan sekalipun juga ya masih begitu ya, di kantor-kantornya masih juga pakai air minum dalam kemasan dan sebagainya kan begitu. Iya itu dia. Apalagi untuk acara-acara seminar kan itu memang kebiasaan untuk merubah minum dari kemasan plastik ke botol air minum sendiri, itu memang susah banget sih mas, asli memang. Sejujurnya itu susah. Ya Karena kalau memang sudah terbiasa untuk acara kan dikasih botol-botol, karena mungkin pikirannya itu higienis atau gimana gitu kan, terus tidak merepotkan juga, tapi sampah yang dihasilkan itu luar biasa gitu. Habis kelar seminar sampah plastik apa air mineral tuh luar biasa banyak sekali gitu. itu betul. Mm-mm. Ada yang komen. Oh, ada yang mau sharing nih dari Kak Fitria. Ikutan sharing pernah kami naik motor dan berhenti di lampu merah dan tiba-tiba buka kaca jendela dan buang sampah. Langsung sampahnya kami ambil, ketok kaca jendela, kami lempar masuk mobilnya. Wah itu Wah, ini keren agak itu. sedikit barbar ya.
Tapi kayaknya keren ya. Luar biasa. Ini luar Jangan biasa dicontoh ini kalau nggak mentalnya belum kuat tuh. mentalnya tuh ya. Iya luar biasa ini udah levelnya udah luar biasa, tahan banting kayaknya. Lihat mobil sebelah buang sampah lewat jendela. Iya. Hmm. Ya mungkin maksudnya lihat mobil sebelah lagi naik motor, mobil sebelah buang sampah keluar tuh, itu memang sering sih di jalan tuh orang buang sampah. Entah kenapa saya juga bingung, orang tuh gampang banget buang sampah lewat jendela gitu, padahal kan dia masih bisa nyimpen di dalam mobil sampai rumah dibuang gitu, tapi nggak tahu kenapa gitu. Nah, Memang apakah kita yang apa namanya udah tahu dengan sadar jadinya tahu gitu kalau buang sampah tuh pada tempatnya gitu, itu yang saya masih bingung. nah, karena Kenapa mungkin ya gitu banyak orang yang masih punya anggapan ini sampahnya sedikit kok begitu. kecil gitu Kemudian ya. kecil. Kemudian juga ada yang mikir ketika sampah botol dan sebagainya ya dibuang begitu aja. Nanti juga ada yang ngambil kok. Nah, itu yang Iya. jadi kemudian salah sebenarnya. Makanya Betul. program pemerintah itu ya diawali sebenarnya dari reduce, mengurangi itu tadi ya. Harusnya dari kita ingat 3R ya, dari mulai reduce begitu. Iya. Betul itu. Mengurangi sampah dari sumbernya gitu ya. Iya makanya apa bagus sih emang, di beberapa setahun belakangan ini ya untuk yang plastik di supermarket, di minimarket itu udah ditiadakan gitu. Jadi bagus juga sih, orang-orang lebih banyak yang bawa tas sendiri gitu untuk belanja. Jadi memang gerakan ini luar biasa sih. Termasuk untuk yang apa namanya sedotan dan yang lain-lain gitu ya, dan gerakan untuk dari air mineral, bawa tumbler sendiri. Apalagi sekarang kan di beberapa titik, di Jakarta mungkin udah banyak yang kayak menyediakan air isi ulang gratis gitu di beberapa titik, Ya, tapi semoga itu ditambah dan bisa diminum gitu kan. Apa takutnya udah dipasang di mana-mana, ya tahu sendirilah tangan masyarakat Indonesia itu agak, ya nggak tahu ya, mungkin penasaran gitu jadinya rusak. Bukannya apa dijaga fasilitas umumnya, padahal kan itu lumayan nih, kita nggak usah beli air ke supermarket atau minimarket buat ngisi tumbler, ada gratis di mana-mana daripada isi ulang di itu keran masjid kan air mentah gitu. iya, betul. Karena orang kita mentalnya masih begitu sih, Mbak. Yang Iya. mengadakan juga mentalnya begitu ya. Kadang begitu ya, maksudnya karena terbawa, oh ini karena anggaran, ini bukan bicara gitu ya. Mohon maaf nih kalau ada yang ini. Karena Tenang aja begitu udah ya. kayaknya. Ketika biasanya begitu ya, pemerintah karena ada anggaran jadi mereka hanya pengadaan aja, nggak ada pemeliharaan. Jadi Nah iya betul sih. cukup ada terus dipoto selesai begitu. Kita yang Iya, makainya masih mentalnya begitu juga. Mentalnya jadi merusak ya. Jadi nggak menjaga begitu. iya betul betul. Ada fasilitasnya tapi nggak di dari atasnya, nggak ada pemeliharaan. Dari kitanya tidak ada kesadaran untuk merawat apa untuk, Nah, ya tidak berbuat, ya gitulah. Oke deh. Oke teman-teman, kalau mau ada tanya-tanya silakan bertanya ya teman-teman. Waktunya masih lumayan nih kalau misalnya mau ditanya. Oke. Apalagi ya, ada pengalaman apa lagi ya untuk banyak sih kalau untuk terkait sampah ini. Memang itu dia yang tadi apa, buang sampah kecil terus mikirnya ya nanti ada tukang sapu nih yang ini ngebersihin jadi nggak apa-apa gitu. Itu wah, agak geleng-geleng aja. nah iya. Orang kaya begitu ya, maksudnya orang yang levelnya tinggi Ya, begitu cara berpikirnya. iya bener. Padahal mereka ya mohon maaf nih mampu gitu. Kan naik mobil mah pasti mampu ya. Pikirannya gitu aja. Apalagi Tapi mobil-mobilnya bagus ya. mobil-mobil ya gitulah. Mobil-mobil bagus yang gede tuh. Buang sampahnya tuh gitu. Terutama tisu tuh sering banget, tisu atau bungkus makanan. Betul. Itu apa ya? Ya
Padahal kan ada di mobil pun ada fasilitas untuk ini kan, tempat sampah yang kecil itu, padahal mereka bisa nyediain paling berapa sih gitu kan, bisa lah disediain, atau kalau misalnya nggak ada sampah, tempat sampah disimpan dulu gitu. Ya, semoga teman-teman yang nonton di sini nggak ada yang berbuat seperti itu ya. Tapi kalau memang ada yang berbuat seperti itu, semoga disadarkan. Amin. Iya. Sama ini, sama ada juga yang gerakan beberapa tahun kebelakangan ini untuk terutama di restoran fast food ya, yang bersihin meja sendiri itu gerakan yang sangat saya dukung sih, karena memang kan kita sendiri yang makan gitu, masa kita nggak mau buang sampah sendiri yang bekas kita makan, walaupun memang akan ada yang bersihkan meja ya itu, tapi kesadaran kita sih, kita makan sendiri ya kita yang buang gitu. Betul. Apalagi tempat Terus sampahnya disediain gitu kan, masa mau tetap dibuangin gitu. ya karena memang kesadarannya masih belum bahwa itu bagian dari kita begitu jadinya. Jadi kita jadi sampah ya udah, bukan tanggung jawab begitu. Padahal ya sekecil apapun itu tetap sampah gitu, kecil lama-lama numpuk kayak. Semua juga kecil juga. Oke, ada lagi yang sharing nih dari Kak Wiraswati. Bagi pengalaman juga ya. Oke, pernah di bandara ada orang duduk di kursi depan kita, buang tisu di bawah kursi, gemes, terus kita colek, Pak sampahnya jatuh, diambilnya itu sampah sambil gloyor pergi. Oh malu itu berarti dia. Biasanya kayak gitu kan, nggak mungkin dia ngambil sampah terus tetap duduk. Nah itu dia ngambil sampah gloyor pergi. Malu itu dia udah. Memang apa ya, mau nggak mau sih kita harus negur kayak gitu. Imbasnya ke mereka pasti ada perasaan malu gitu, wah saya ditegur nih buang sampah sembarangan, artinya kan dia kalau kayak gitu salah ya kan Ya. kalau dia merasa yang langsung ngegloyor pergi tanpa ngomong apa-apa gitu, artinya dia merasa kalau oke, saya salah gitu, tapi gengsi. Gengsi yang mengakui. Iya, Kita nggak bilang mengaku. terima kasih ya. Nah, kalau itu mas, iya makasih bu gitu. Sudah diingatkan. Kalau itu mah pasti udah, orang udah sengaja saya buang sembarangan, ditegur nih. Aduh, oke deh. Apalagi ya, Mas Teddy ada cerita pengalaman apa lagi nih yang mau disampaikan selama berkegiatan, atau di luar itu deh, Mas Teddy mungkin bisa cerita untuk yang tadi pekerjaan lingkungannya tuh boleh diceritain. Ya kalau saya lingkungan nggak tahu ya, saya sebenarnya jurusannya dari Fakultas Perikanan Kelautan sebenarnya Mbak. Oh oke. Lebih ke manajemen sumber daya perairan sebenarnya, cuman karena saya mulai tertarik itu karena ketemu Detara waktu itu di 2013. Jadi saya tertarik dengan lingkungan dan baru menyadari bahwa ternyata lingkungan itu ya begitu. Maksudnya sangat penting tuh di situ gitu. Ya saya juga telat menyadari kan, berarti saya selama itu kemana aja gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting sadar gitu. Betul. Selama 2013 akhirnya ya saya beranjak dari pekerjaan ke pekerjaan yang memang sifatnya konsen di lingkungan begitu. Sekarang ya konsennya di dari konsultan lingkungan sih sebenarnya. Memang ya tadi Mbak, sebenarnya ketika kesadaran belum tumbuh ya, bahkan saya juga sering menemui gitu ketika kita berhadapan dengan, karena kalau kerjaan saya ini hadapan langsung dengan pemerintahan ya, dinas lingkungan hidup begitu ya di daerah. Ya begitu, kesadarannya masih belum full gitu, belum pure bahwa lingkungan itu pentingnya di mana begitu. Mereka hanya lebih kepada mengerjakan pekerjaan mereka begitu. Jadi sebagai profesi saja. Disebut dinas lingkungan misalkan begitu ya. Pada saat rapat tetap saja yang diadakan ya gelas-gelas ya, minuman dalam gelas begitu ya. Walaupun alhamdulillah ya untuk di Jakarta ini beberapa tahun terakhir
kita juga sering nih ketika kita datang ya, saya sebagai konsultan untuk ketemu Mm-mm. dinas lingkungan, kemudian tidak bawa apa namanya minuman dalam kemasan, kita bawa botol sendiri. Mereka akhirnya menyediakan dispenser sendiri, Mbak, di ruang rapat begitu. Jadi itu ada perbaikan begitu. Ya tadi kalau orang nggak sadar ya gimana, susah begitu. Ketika pun kita sekarang mengurus banyak ada peraturan banyak terkait lingkungan, ketika kita sendiri tidak menyadari ya akan hanya jadi sebatas formalitas begitu. Iya. Hanya tertulis saja gitu ya, Mas. Nah, itu Tertulis dan yang nggak dibaca sedikit saja. begitu. Mm-mm. Iya, iya. Setuju sih. Apa itu juga apa kalau misalnya kita ganti minuman air dari air mineral kemasan ke galon gitu ya, kan itu juga mengurangi anggaran gitu. Lumayan lah. Justru mungkin itu yang mereka takutkan, Mbak, terkurangnya Oh, anggaran oke. mungkin gitu. Ya kita nggak tahu juga gitu. Ya, ya, oke, baik. Agak main aman ya. Oke, apa lagi. Ya, kalau Mm, saya boleh sharing lagi sebenarnya ada cerita menariknya begini sih, Mbak. apa Ini mas. jadi motivasi saya juga sih sebenarnya ya. Mm. Dulu kita pernah mengadakan namanya pembuatan surat cinta untuk anak cucu kita di masa depan begitu. Jadi Oke. sahabat Kepik pernah mengadakan, memang menarik begitu, banyak yang maksudnya ketika pun kita ya, kalau kita dalam posisi menulis surat cinta untuk anak cucu kita di masa depan, apa yang mau kita ceritakan sebenarnya gitu terkait Iya, iya. dengan apa yang kita lakukan sekarang, kemudian lingkungan yang mungkin ya, kalau kita pernah lihat mungkin di YouTube atau apa, ada tayangan yang pernah lihat sebuah zoo gitu ya di Singapura kalau tidak salah ya, di kebun binatang itu kebun binatangnya virtual begitu. Oke, bukan Karena yang mungkin ya langsung ya. tidak ditemukannya lagi Hmm. hewan-hewan tersebut kan begitu. Betapa sedihnya begitu. Apalagi kalau misalkan sekarang kita cuma lihat keindahan alam itu hanya di dalam gambar-gambar di media sosial ya, padahal pada saat kita di alam nyatanya kita nggak melihat sama sekali kan, juga kita tanggung jawab kita kepada anak cucu kita seperti apa begitu kan. Itu Iya, sih iya. jadi motivasi Wah, pribadi juga kemudian kita pun iya. kegiatan. Mm-mm. Wah, kebayang sih kalau misalnya di masa depan sama kayak yang di kebun binatang Singapura itu kita ngelihat binatang-binatang yang sekarang alhamdulillahnya masih bisa kita lihat tapi virtual apa dari video gitu. Wah, sedih juga. Lu dulu ada nih, zaman dulu ada ini nih. Tapi sekarang udah nggak ada. Zaman Aduh, sedih kebayang. Itu apa ya, mungkin kita nggak bisa secara langsung untuk menjaga mereka gitu, tapi dari hal kecil yang tadi buang sampah itu sebenarnya bisa kan mas kita berkontribusi dalam menjaga lingkungan gitu. betul ya, karena semua kerusakan alam yang sekarang juga kan berasalnya dari itu ya, dari hal-hal kecil yang sebenarnya kita jadikan kebiasaan, sebenarnya tidak sadar jadi kebiasaan begitu ya. Tadi buang sampah sembarangan, kemudian kalau kita tilik lebih jauh lagi, misalkan kebiasaan kita di rumah membakar sampah sebenarnya ya, ini jadi PR juga sih sebenarnya ya. Ya saya pribadi gitu ya, juga masih jadi PR ketika misalkan kita punya sampah, kita tidak tahu sebenarnya mau kemana kita buang, akhirnya kita bakar misalkan. Ya secara tidak langsung sebenarnya kalau kita bicara panjangnya kan nanti ngarah ke apa namanya, isu perubahan iklim begitu ya, efek rumah kaca dan sebagainya, jadi pemanasan global dan sebagainya begitu sih sebenarnya. Jadi ya itu tadi sih sebenarnya, masih kita punya hal dari hal-hal kecil lah, paling tidak kita mengurangi sampah tadi begitu. Sehingga praktek-praktek tadi buang sampah sembarangan, kemudian kita juga ketika pada saat sampahnya banyak kita tidak bingung begitu kan, harus kemana kan, karena pengolahan kita belum baik kan begitu. Ya, paling tidak begitu sih. Iya, itu memang agak sulit ya kalau untuk apa pemilahan sampah gitu, apalagi kan kalau misalnya kita buang sampah
di rumah pun udah benar nih buang sampah, terus sampah kita diambil sama tukang sampah itu juga kan dibuangnya jadiin satu lagi gitu kan, jadi Nah, ya itu agak sulit sih ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita semua andaikan semua orang tuh tahu gitu cara pemilahan sampah yang baik, dan yang dikumpulkan itu memang sampah yang nggak bisa didaur ulang mungkin, atau yang didaur ulang bisa didaur ulang, ada memang sekarang kan sudah ada tempat penampungan untuk sampah daur ulang gitu. Tapi kalau misalnya kita semua orang tahu gitu caranya untuk pemilahan, wah luar biasa sih. Tapi itu butuh waktu yang panjang untuk itu. ya, tapi ya kalau kita tidak mulai dari sekarang ya mau kemana lagi kan gitu. Ya betul, memang harus dimulai dari sekarang gitu. Nah, Dari rumah tangga dulu lah, dari skala rumah udah paham cara pemilahan sampah, dan udah dari bisa pribadi dulu. ini sendiri. Iya betul. Kalau di Oke. Jakarta kan ada sekarang sampai 9 Mbak pemilahan sampah itu. Mhm. 9 kotak harus ada tempat sampah itu terbaginya jadi 9 lagi begitu. Jadi bukan lagi Bukan organik lagi 3. anorganik. Iya Ada ya, bukan 3 lagi ya, 3. tapi lebih Apa aja kepada tuh Mas? ada 9 ya. Jadi ada di sana ada sampah botol. Jadi lebih spesifik. Tapi mereka Oh, wajib oke di oke. sampah botol, kemudian ada sampah kertas, begitu ada sampah domestik atau sampah lebih kepada organik begitu. LB3 ada 9 lah pokoknya. Ya itu tadi Mhm. kalau kita pun nggak sadar ya walaupun banyak peraturan seperti itu ya tetap aja begitu. Iya. Iya sih benar. Ini saya apa ya, nggak tahu sih apakah peran pemerintah tuh memang berperan penting gitu untuk masalah sampah ini, karena kalau misalnya saya lihat di film nih atau di drama apa, kayak orang yang tinggal di apartemen, jadi mereka itu punya sistem untuk pemilahan sampah gitu. Jadi untuk yang karton sendiri gitu, untuk yang organik sendiri. Terus botol minum pun dari mulai si botolnya sama plastiknya itu dipisah gitu. Jadi benar-benar detail banget gitu. Kalau di luar ya nggak tahu sih apakah itu bisa diterapkan di sini gitu. Mudah-mudahan bisa karena kalau berdasarkan pengalaman saya juga ya ikut di Sahabat Kepik dan di Data Foundation, pemerintah juga bisa tergugah dengan gerakan kita sebenarnya. Betul. Dulu pengadaan misalkan kita ada kampanye air waktu itu ya, misalkan di daerah Bogor ada kampanye air, Hari Air Sedunia, kita kampanye bareng anak-anak SD SMP waktu itu. Pemerintah juga ikut, akhirnya juga turun kebijakan mengenai misalkan sampah, mengenai kemudian penggunaan botol begitu. Jadi berdampak sebenarnya ke kita, kita bisa komitmen juga gitu ke gerakan-gerakan itu. Dari satu orang ya menulari yang lain lah begitu. Ya, betul betul. Berarti memang kalau untuk kita ya ada kegiatan apa gerakan-gerakan seperti itu, memang lebih baik kita undang dari pihak pemerintah gitu ya. Mungkin biar mereka tahu juga nih kegiatan yang belum mereka tahu, jadi tahu gitu dan bisa diterapkan gitu. Ya, karena ya kalau secara Halo Mas Dede. Wah, agak putus-putus ya. halo Sinyal saya kah nyambung nggak atau Mbak? sinyal di Mas Dede nih? Ini saya normal kan ya Mbak? Halo? Ya halo. Oke, udah kembali. Oh, Tadi sempat nge-freeze, Mas. oh ya maaf. Kalau di saya masih normal tadi sih. Oke, mungkin kayaknya di saya yang sinyalnya agak luar biasa ya. Oke, ada komentar dari AS Studio Konsep. Kecuali Oh, Pemkab, Pemkot atau Pemda sudah baik mengatur tempat drop sampah yang sudah dipilih. Ya, itu sih tadi balik lagi ya. Kalau memang ada tempat khusus untuk pembuangan sampahnya yang sudah betul-betul, ada yang memang khusus untuk sampah elektronik gitu, khusus untuk sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah organik gitu ya, ada yang betul-betul benar-benar ada tempatnya gitu kan. Kalau sekarang kan semuanya digabung, percuma di stasiun kereta di
pilah-pilah gitu, tapi waktu pernah kan pasti Mas ngelihat udah dipilah-pilah tapi sama petugasnya dicampur gitu. Jadi oh, oke. Agak bingung juga saya. Nah, ini ada komentar nih dari Detara, asik. Bagaimana tanggapan kakak dengan sampah di masa pandemik saat ini? Mengingat pasti ada peningkatan, misalnya sampah masker, sampah kemasan makanan, karena mungkin banyak yang pesan lewat online. Ya, ini benar. Apalagi sekarang semuanya serba ojek online, pesan makan, dan pasti plastik lebih banyak, dan apa juga untuk higienis gitu, jadi semuanya di plastik. Nah gitu, gimana menurut Mas Dede? Yang pertama memang kalau masalah masker ya, terutama masker-masker yang memang masker yang sekali pakai lah ya. Hmm. Kalau pribadi maksud saya menyarankan sebenarnya kita menggunakan masker yang memang bisa apa kita pakai ulang lah begitu. Ya. Jangan sampai pakai yang sekali pakai yang pertama sebenarnya. Karena memang kalau misalkan kita bicara masalah filter bagus tidaknya masker kan memang ya kita tidak inilah ya, maksudnya masker yang kita pakai berulang kali atau masker kain yang kita pakai memang tidak sebagus misalkan masker yang memang sekali pakai dengan filter yang banyak, maksudnya begitu Ya. kan. Nah, kalau dari saya untuk yang masker tipsnya memang saya juga menggunakan kalau memang masih di dalam kawasan rumah yang memang resiko katakanlah terpapar COVID-nya itu lebih kecil, mungkin kita bisa menggunakan memang masker kita yang apa namanya kain yang bisa kita bersihkan dan sebagainya. Kalau pada saat kita resiko tinggi, misalnya kalau menurut saya resiko tinggi ini adalah ketika kita berpergian jauh keluar kota, terutama menggunakan pesawat misalkan. Kita perlu protektif yang agak ini ya, begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan masker-masker yang tadi sekali pakai dengan filter yang bagus begitu. Itu sih yang pertama ya. Berarti masker itu tidak apa namanya akan sulit kita untuk kondisi sekarang lah ya. Akan sulit untuk kita reduce ya. Ya kalau mau benar-benar reduce ya kita jangan kemana-mana begitu sehingga kita nggak Gitu. usah pakai masker. Gitu. Iya. Nah yang kedua terkait kalau sampah kemasan ya itu tadi sebenarnya. Justru sebenarnya kalau saya pribadi agak takut sebenarnya ketika kita sekarang banyak mengkonsumsi makanan yang dari luar, maksudnya dalam kemasan kita bawa ke rumah. Sebenarnya kan begitu. Itu kan Iya. sebenarnya kalau saya pribadi agak ini. Biasanya saya dapat makanan begitu saya semprot-semprot dulu. Berarti kemarin kerja 2 kali ya gitu ya. Bagian Iya. luarnya. Sebaiknya ya memang kalau memang bisa kita berkegiatan di rumah ya makan itu cari di rumah ya di rumah saja begitu. Karena ya resiko ketika kita order makanan yang luar itu sebenarnya lebih tinggi dibandingkan kita masak sendiri kan Ya. dalam masa seperti ini begitu. Udah ketemu orangnya tuh banyak gitu makanan luar tuh. Betul. Makanya benar sih. Iya, tapi di masa seperti ini kan orang, yaitu orang yang lagi di rumah takut keluar, tapi maunya praktis gitu, nggak mau belanja makanan mentah dan dimasak sendiri gitu. Ya itu sih emang agak susah gitu, apalagi untuk masker pun ya kan sekarang ada peraturan apa ya, anjuran baru untuk masker yang ini yang lebih baik gitu kan, yang filternya bagus gitu, bukan yang masker kain yang bisa dipakai. Nah itu agak susah juga sih memang kalau di masa pandemi saat ini untuk masker. Saya setuju. Itu aja sih maksudnya untuk menyikapinya begitu karena saya juga sebenarnya pulang pergi nih Mbak Jakarta Tangerang kadang begitu ya. Ya ketika saya pergian jauh itulah saya menggunakan yang masker yang kira-kira memang tadi sesuai dengan standarnya pemerintah begitu. Tapi ketika saya hanya di rumah kemudian hanya misalkan ke mana ke tetangga atau ke warung dan sebagainya kita menggunakan masker kain begitu sih. Itu untuk menguranginya tadi begitu karena ya sekarang mah siapa yang bisa kita ini kan ya gitu maksudnya terkait masker lah ya. Iya susah. Kalau memang ya kita juga belum tahu sebenarnya COVID itu bagaimana ya jujur maksudnya begitu tapi karena Kapan anjurannya gitu.
Karena anjurannya masker ini bisa mengurangi dampak itu ya, itulah yang kita pakai kan begitu. Iya, iya sih betul. Baiklah. Ah, nggak berasa nih udah 1 jam, Mas Dede. Wah, Kan waktu iya. kita 1 jam, waktunya udah pas jam 8. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada pesan dari Mas Dede yang terakhir yang mau disampaikan ke anak muda, mungkin untuk menjaga lingkungan nih. Ya, tadi yang pertama sebenarnya kalau slogan kita biasanya green is not just a color ya, green is our Ya. lifestyle begitu ya. Jadi hijau bukan hanya sekedar slogan hijau ataupun warna gitu, tapi itu jadi harus jadikan gaya hidup begitu. Dan tadi kita sekarang mungkin anak muda, tapi kan kita menuju tua sebenarnya gitu. Dan lingkungan itu sekali lagi bukan warisannya nenek moyang, tapi tanggung jawab kita untuk titipan anak cucu kita begitu. Biar anak cucu kita ya akan bisa melihat rusa yang kita lihat sekarang juga begitu. Iya. Itu saja sih, Mbak. Oke deh, Dan mantap. Siap. ya, Oke, terima kasih Mas Dede untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai udah mau selesai nih. Dan jangan lupa untuk kita timeshare juga ada di hari Sabtu ini via Zoom dengan tema belajar dari Subak Bali, pengelolaan kekayaan alam yang seimbang dan peka konflik. Informasinya udah naik di Instagram Teras Mitra. Mungkin teman-teman yang mau ikutan bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram kita untuk daftar. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa kembali. Dah.